Teknologi adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mempermudah kegiatan dan memberikan kenyamanan terhadap manusia. Seiring berjalannya waktu, kita sekarang berada di zaman serba canggih dan serba digital, atau dikenal dengan era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan istilah perkembangan industri teknologi di dunia. Ciri utama dari revolusi ini adalah penggabungan informasi dan teknologi komunikasi dalam bidang industri. Bahkan, yang tadinya membutuhkan banyak pekerja, kini bisa digantikan dengan menggunakan hanya dengan satu mesin saja. Teknologi juga membuat semua hal menjadi lebih mudah dan juga lebih efektif. Self-balancing robot contohnya, yang merupakan salah satu contoh yang akan kita bahas pada video ini. Pada video ini akan terdapat 5 pokok bahasan, di antaranya yaitu pengenalan software, kemudian pengenalan segue, dilanjutkan dengan perancangan kendali sistem yang akan dibuat, kemudian simulasi, dan juga kesimpulan. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan software. Pada perancangan pertama dilakukan dengan melakukan simulasi pada software Webot. Software ini merupakan aplikasi desktop open source dan multi-platform yang dapat digunakan untuk mengembangkan model robot, mengembangkan algoritma robot, dan juga dapat digunakan untuk mensimulasikan robot. Dengan menggunakan software ini, yaitu software Webot, perhatikan tidak hanya dapat melakukan pengembangan atau simulasi robot saja, tapi perhatikan juga dapat melakukan pengembangan environment robot. Hal ini dikarenakan software ini menyediakan environment pengembangan yang lengkap untuk memodelkan, memprogram, dan juga mensimulasikan robot. Software ini juga banyak digunakan dalam pensimulasian robot dan juga environment, seperti video berikut. Nah, software lainnya yang kami gunakan pada simulasi sistem self-balancing robot yaitu software VRAP. Nah, sama halnya dengan software Webot, software ini merupakan software perancangan dan pengembangan terintegrasi untuk membuat simulasi robot. Sama dengan software Webot, pengembangan pengontrolannya dapat dikembangkan dalam aplikasi ini, yaitu dengan menggunakan bahasa C, Python, Java, Lua, MATLAB, Octave,
atau juga bisa dilakukan pengembangan dalam aplikasi ini dengan menggunakan bahasa Ruby. Mari kita mulai masuk pada sistem yang akan kita bahas. Seperti yang kita ketahui, bahwa self-balancing robot merupakan sistem yang akan kita bahas lebih dalam pada video kali ini. Nah, salah satu robot yang mengimplementasikan sistem self-balancing robot yaitu robot Segway. Pengenalan Segway. Nama produk Segway berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu Segway, yang berarti berjalan dengan lancar. Ini digunakan untuk menggambarkan sebuah jenis transportasi yang memungkinkan orang untuk berkendara di kota tanpa hambatan. Segway dibangun pertama kali oleh inventor tersohor, namanya Dean Kamen, pada tahun 1999. Kemudian Segway atau Human Transporter, atau sekarang lebih dikenal sebagai Segway Personal Transporter, membangun markas dan pabriknya di Bedford, yaitu di Inggris, pada bulan Februari dan ditunjukkan ke publik melalui salah satu TV show di Amerika Serikat pada Desember tahun 2001. Banyak sekali produk yang telah dihasilkan oleh Segway, seperti Ninewood e-scooter, kemudian ada Segway SSV Line, kemudian ada Segway Dirt e-bike, kemudian ada Ninewood Kick Scooter T60, Kick Scooter Max 2.2, ada Ninewood Kids Kick Scooter, kemudian ada banyak produk lainnya yang telah ditunjukkan dalam perhelatan besar di bidang teknologi tersebut. Perancangan kendali. Mari kita membahas sistem kendali yang digunakan pada self-balancing robot with PID controller. Self-balancing robot. Sebelum membahas sistem kendali yang digunakan pada sistem yang kita buat, mari kita mengenal lebih lanjut apa sih sebenarnya tujuan dibuatnya robot Segway dan juga self-balancing robot. Tujuan utama dari self-balancing robot adalah untuk menyeimbangkan diri di atas permukaan datar saat ada gangguan, baik dari depan maupun dari belakang. Berikut merupakan ilustrasi sistem dan pengendalian yang kami gunakan. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu PID controller yang kami gunakan. PID atau Proportional Integral Derivative merupakan sebuah controller yang digunakan untuk menentukan sebuah presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya feedback atau umpan balik pada sebuah sistem yang digunakan. Komponen kontrol PID ini terdiri dari 3 jenis, yaitu meliputi proporsional, integratif, dan juga derivatif, dengan karakteristik sebagai berikut. Berikut dilampirkan oleh perhatikan terkait karakteristik penambahan nilai pengendali PID, proporsional, integratif, dan juga derivatif. Pada osilasi atau overshoot, proporsional meningkat, kemudian pada integratif juga meningkat, berbeda dengan derivatif yang menurun.
pada penambahan nilai rest time, pada proporsional mengalami penurunan, sama halnya dengan iteratif juga mengalami penurunan, pada derivatif mengalami perubahan yang kecil. Kemudian pada penambahan nilai steady state error, pada proporsional mengalami penurunan, kemudian pada integratif mengalami kehilangan nilai, kemudian pada derivatif mengalami perubahan kecil pada penambahan nilai yang dilakukan. Selanjutnya pada settling time, penambahan nilai mempengaruhi perubahan yang kecil pada proporsional, kemudian meningkat pada integratif, dan menurun pada penambahan nilai di derivatif. Berikut juga dilampirkan oleh praktikan blok diagram pengendali PID. Kemudian, praktikan juga melampirkan algoritma penentuan nilai output PID. Yang pertama, fungsi output PID, di mana KP, KI, KD, SP, PV, dan juga E. Input yaitu KP, KI, KD yang merupakan parameter kendali PID. Kemudian SP yang merupakan parameter set point kendali PID. Kemudian ada PV adalah data sudut sebenarnya. Kemudian E merupakan error sudut. Kemudian output PID adalah U_T untuk penentuan error posisi keseimbangan. Kemudian yang kedua, E sama dengan SP min PV atau set point dikurangi dengan data sebenarnya. Kemudian pada nomor 3 ada iteratif sama dengan sigma error integral ditambah KI dikali error. Kemudian keempat ada derivatif di mana D sama dengan KD dikali E minus KD dikali PE. Keterangan previous error PE adalah nilai error sebelumnya. Nomor 5, KD dikali E sama dengan KD dikali PE. Kemudian nomor 6, P sama dengan KP dikali E. 7 atau nilai PID sama dengan P ditambah I ditambah D. Proporsional ditambah integratif dan juga derivatif. Masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu kendali yang digunakan. Adapun kendali yang digunakan pada sistem yang kami buat yaitu LQR atau Linear Quadratic Regulator. Nah, kendali ini merupakan sebuah kendali yang digunakan untuk mencari penguatan K, di mana penguatan K sendiri digunakan nantinya sebagai penguatan full set pada feedbacknya. Simulasi pertama akan ditampilkan hasil dari sistem pada software Webot. Kemudian akan dilanjutkan dengan simulasi pada software VREP. Simulasi pertama yaitu Webot. Seperti yang sudah tertampil pada layar, yaitu environment dan juga robot inti yang telah kami buat. Pada environment ada tanaman, kemudian ada bangku taman, kemudian ada tempat sampah, jalanan, trotoar, kemudian juga ada pump pemadam kebakaran, dan juga environment pelengkap tentunya yaitu rumput-rumput dan juga trotoar pada sistemnya. Berlanjut pada bagian robot inti, terdapat roda, kemudian ada juga papan di bagian atas serta balok kayu, di mana sistem itu digunakan sebagai sistem indikator atau indikasi nantinya sistem sudah balance atau seimbang atau tidak. Nah, nantinya untuk pembahasan pemrograman akan dibahas oleh anggota kelompok kami yaitu Ahmad Bayu Pamungkas. Kemudian di sini ada program dari robot self balancing sendiri. Terdapat dua program yang mana terdiri dari program main controller dan juga Gen Algo Supervisor. Untuk program main controller sendiri terdapat library yang mana terdapat library controller yang berupa robot
keyboard, supervisor, emitter, receiver, dan potential sensor. Kemudian terdapat library math untuk mengimport ATAN, PI, ACOS, SQRT, SYNCOS, dan juga terdapat library NumPy. Kemudian di sini terdapat main robot. Kemudian terdapat timestamp dan juga timestamp. Kemudian terdapat juga nilai XYZ, angle, max speed, theta, per theta para. Dengan inputan nilai dari nilai para adalah 50 untuk para 0, para 1 1, para 2 10. Kemudian untuk nilai dari set speed di sini juga diatur untuk motor 1 dan motor kedua, atau motor 0 dan motor 1 di set velocity. Kemudian ada get speed, di set angle-nya, target, theta 0 dan theta 1, theta 2. Ini pengaturan angle dari robot. Di sini terdapat jika theta-nya itu 0 lebih kecil dari 0,05 dan theta 1 sama dengan 0, maka speed theta sama dengan seperti ini. Dan ini pengaplikasian dari speed theta-nya atau speed dari robotnya. Kemudian di sini ada state space dengan state 0000 dan K itu minus 1,10, minus 1,7, 150 dan 600. Ada pendefinisian juga untuk LQR speed yang mana terdiri dari PHI, DPHI, theta, theta dot. Kemudian terdapat pendefinisian dari def, reset, parameter berkaitan dengan angle, kemudian berkaitan dengan speed juga, dan juga range, position, and velocity. Di sini terdapat pendefinisian satu motor juga. Di sini menggunakan dua motor, yang itu left motor dan juga right motor. Di sini diatur get device, set position, dan juga velocity-nya. Kemudian terdapat pengaturan accelerometer and gyroscope. Kemudian terdapat pengaturan encoders. Kemudian terdapat pengaturan initiated keyboard. Kemudian ini Tialis emitter and receiver sebagai sensornya. Ada stabilizer proper sync between emitter and receiver. Dan di sini juga tidak memakai, PID ya. PID sama dengan false, fitness sama dengan 0. Kemudian get reference itu value of encodernya. Kemudian pendefinisian dari get reference value encodernya berikut ini, ada while, if, dan ini merupakan run control algoritma dari robot. Itu saja untuk program dari main controller dan untuk program dari Gen Algo Supervisor, atau ini adalah program bagian bawahnya. Itu terdapat library controller sama dan juga population, yang mana ini merupakan program untuk pengaturan node, supervisor, keyboard, emitter, and receiver. Di sini ada mainnya adalah supervisor ya. Timestamp, superstep, SBR, dan log. Dan di sini adalah the emitter to send genotype to SBR. Pengaturan emitter dan receivernya. Kemudian establishing run between emitter and receiver. Population size sama dengan 10, genus size 4, non generation 15, bounds 3,17, min 3,2, 100,180, 560 sama 640. Ini pendefinisian lanjutannya.
Kemudian di sini ada pendefinisian restore robot position, evaluated phenotype, send run fitness, kemudian juga run optimization, level population, kemudian main, kemudian juga di sini pengaturan keyboard ya. Nah, ya mungkin itu saja untuk penjelasan berkaitan dengan sensornya. Selanjutnya adalah simulasi dari program. Kita masuk pada simulasi software VREP. Nah, pada software VREP seperti yang kita lihat pada tampilan simulasinya, dengan desain yang sangat sederhana, dapat dilihat terdapat beberapa bagian dalam desainnya, yaitu ada bagian roda, kemudian pada bagian tengah terdapat giroskop yang dilanjutkan dengan adanya badan inti yang berwarna merah bagian kotak. Mari kita masuk pada pembahasan pemrograman yang telah kita buat. Nah, dapat dilihat pada baris 1 sampai dengan 22 merupakan pemrograman yang digunakan untuk menjalankan sistem dasar pada robot yang kita buat. Kemudian dilanjutkan dapat dilihat pada baris 26 sampai dengan 35 merupakan input PID yang diberikan pada sistem robot yang kita buat. Lanjutkan dengan baris 40 sampai dengan 54 yang merupakan program untuk mendapatkan nilai pada setiap bagian sistemnya. Lanjutkan dengan SimUI Grid yang merupakan sistem yang dapat digunakan untuk membuat sebuah grid. Merupakan baris dari 50-an sampai ke 74. Lanjutkan dengan beberapa function untuk simulasi seperti stop SimUI, kemudian ada reposition di mana digunakan ketika robot mengalami jatuh, kita menekan reposition maka sistem akan kembali pada posisi semula. Dan juga ada juga function start sim, inisiasi start simulation dengan memprint nilai dari PID dan juga beberapa nilai yang digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu merupakan sistem pengelola delta, yaitu dari KP, kemudian ada KI, kemudian KX, KD, IMAX, dan juga TRI. Seperti itu. Pada percobaan simulasinya dapat dilihat sebagai berikut, di mana dilakukan trial and error terhadap nilai KP, KI, dan juga KD. Percobaan dapat dilihat pada video berikut.
Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan oleh Perhatikan, didapatkan kesimpulan bahwa dari kedua simulasi pada sistem self-balancing robot yang kami gunakan dan kami buat serta kami rancang, didapatkan hasil yang sangat baik dengan menggunakan Webots maupun VREV, di mana didapatkan hasil dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan pada simulasinya menggunakan kendali KID dan juga LiKR.